Halo semuanya, welcome back to my booktube channel. Kenalin, nama aku Fiona. Hari ini aku mau unboxing buku-buku aku yang datang alias book mail. Ada beberapa buku, lumayan ya. Langsung aja kita mulai, oke? Kita mulai dari yang ini dulu, yang paling gede. Tara, ini tuh dari Solusi Distribusi. Beberapa tuh bukunya ada yang aku beli sendiri, ada juga yang dikirimin. Kalau ini sih buku-bukunya udah aku pilih sendiri karena waktu itu disuruh pilih. Isinya tuh ada 3 buku. Ada ininya, bookmarknya. Lucu banget bookmarknya. Terus ada juga ini. Ada kayak kartu ucapan gitu, personalized untuk aku. Yang pertama aku ada pilih buku The Makioka Sisters. Lihat. Ini tuh buku terjemahan gitu, Japan Literature. Dan aku kan emang akhir-akhir ini lagi suka baca buku bahasa Jepang. Maksudnya terjemahan Jepang. So why not aku give it a shot. Waktu itu aku lihat review di Goodreads, ternyata bagus-bagus kan. Tapi aku nggak nyangka ternyata setebel ini, gengs. Gimana dong? Ternyata tebel banget. Tapi nggak apa-apa lah ya, aku akan coba dulu. Di sini tuh cuma ditulis, orang-orang zaman kuno menanti-nanti mekarnya sakura dan berduka jika bunga-bunga itu menghilang. Lalu menulis sajak-sajak untuk meratapi kepergian itu. Itu penulis dari Junichiro Tanizaki. Sorry kalau aku salah pronounce-nya. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, aku ada pilih ini. Tara. Jalan Bercabang 2 di Hutan Kesunyian. Itu semacam kumpulan puisi, kumpulan tulisan gitu bisa dibilang. Soalnya waktu itu aku lihat di Goodreads, novel bukan, tapi pure puisi kayaknya juga bukan gitu. Dan itu hardcover ternyata. I'm so happy karena aku suka banget buku-buku hardcover. Selain memang nggak cepet rusak gitu, juga very aesthetically pleasing ngelihatnya. Dan ada ilustrasinya juga. Dan yang ketiga aku pilih buku ini. Judulnya adalah Kedai Sulap, karya Lisma Laurel. Ini aku pilih untuk adik aku baca karena aku lihat ini bisa untuk anak-anak. Karena aku punya childhood memories tentang baca buku yang temanya tuh sulap-sulap kayak gini, kayak sulap penyihir nih. Bukunya tuh mana ya? Pokoknya waktu itu pas awal-awal aku baca buku, pas aku masih SMP tuh, buku yang aku beli tuh pasti tentang sulap-sulap, tentang penyihir, dan itu sangat-sangat asik gitu. Termasuk Harry Potter kan aku juga suka, karena itu tentang penyihir, tentang wizarding world. So ya, totalnya ini adalah 3 bukunya. Nextnya kita beralih yang kecil dulu. Ini isinya adalah buku ini. Judulnya adalah Cinta Tidak Sesakit Itu, karyanya Elvira Tania. Ini buku novel dan tipis banget, jadi bisa dibilang ini novela ya, bukan novel jatuhnya. Kalau dilihat dari halamannya sih kayaknya tipis banget, kayaknya di bawah 100 halaman nggak sih? Aku bacain sinopsisnya ya. Namaku Titania Angelina, tapi cukup panggil aku T. I am an invisible girl. Sedikit yang bisa melihat keberadaanku, tetapi somehow takdir memperkenalkanku pada sosok perempuan, sosok sempurna bernama Nathan. Ia pria pertama yang mengenalkan surga di hidupku yang sepi. Bersamanya aku merasakan sensasi jatuh cinta dan dicintai yang begitu luar biasa. Pas dia bilang ini temanya menyinggung tentang perempuan, aku langsung tertarik. Oke deh, aku akan baca bukunya. Thank you Kak Elvira. Nextnya kita akan buka dari gramedia.com. Kemarin ada online book fair lagi di Gramedia, dan aku langganan beli kalau ada online book fair. Karena yang lagi aku tertarik dan dia diskon tuh cuma buku ini doang. Kira-kira apa bukunya? Brutal banget ya kalau buka buku. Nah, Tara, apa ya? Udah ketahuan ya. Yang pertama adalah Home Sweet Loan, karyanya Kak Almira Bastari. Itu buku Metropop, dan aku tuh suka banget sama karya-karyanya Kak Almira Bastari. Cuma waktu itu pas pertama kali launching, aku sempet pengen ikut pre-order, tapi nggak tahu kenapa akhirnya aku nggak jadi ikut PO. Terus untunglah aku beli sekarang karena diskon. Ini tuh buku terbitan baru, tahun ini baru terbit, tentang 4 orang yang berteman sejak SMA, bekerja di perusahaan berbeda, tapi mereka sedang berburu rumah idaman yang minimal
nyerempet Jakarta. Karena kalau masih di kota Jakarta kan susah banget gitu. Dan 4 orang sahabat ini kalau aku baca-baca reviewnya tuh punya keidealan sendiri dalam mencari rumah, terus punya masalah-masalah finansial yang mereka masing-masing punya. So aku can't wait untuk baca ini. Kayaknya sih nanti aku pengen bikin story, ajak yang lain juga untuk buddy reading buku ini. Ya, can't wait. Dan yang kedua aku beli buku ini dia, Black Showman dan Pembunuhan di Kota Tak Bernama, karyanya Keigo Higashino. Oh my god, ini aku udah pengen beli banget dari pertama kali terbit. Akhirnya aku kesampean beli juga karena dia promo kemarin 30%. Yeay. Ini tuh harga aslinya 135.000, kemarin aku beli cuma 99.000 aja. Good deal banget kan. Dan ini tuh terbitan terbarunya. Aku nggak tahu ini ceritanya tentang apa karena aku sengaja kalau ada yang review aku nggak mau baca. Tapi aku yakin pasti bagus nggak sih? Namanya juga Keigo, oke? Ini sih buku Keigo yang paling tebel ya buku ini. Yang lain tuh nggak ada yang setebel ini. Oh, ini tentang pandemi COVID. Pembunuhan bisa terjadi di mana saja, termasuk di sebuah kota kecil, terpencil, dan nyaris terlupakan di tengah pandemi COVID-19. Oh wow, berarti Keigo nulis ini pas lagi pandemi ya. Oh, keren. Selanjutnya adalah ini dia. Dikirimin sama penulis langsungnya juga. Buku puisi gitu, lucu banget. Ntar, aku buka dulu. Ih, lucu banget. Ada pesannya tuh. Thank you Kak Afifa. Aku gak nyangka sekecil ini. Ini dia, judul bukunya adalah Beautiful Uncertainties, karyanya Kak Afifa Rossi. Ini buku puisi untuk 15 tahun ke atas. Ini tuh halamannya pendek, tapi aku yakin menyimpan banyak makna yang pastinya akan aku baca nantinya. Aku harap tuh setiap aku baca puisi, aku punya ekspektasi buku puisi itu tuh relate dengan keadaan aku. Karena aku pikir kalau buku puisi dibaca tapi nggak relate dengan keadaan tuh jadi kurang ngena aja feel-nya gitu. Next, aku dapat buku juga dari penerbit kita. Ini tuh buku terbitan baru juga. Dan aku baru denger sih bukunya, tapi it's okay. Turun. Apa ini dia isinya? Lihat deh, ada semacam postcard gitu, tulisan-tulisan estetik dan quotes-quotes gitu. Dan bukunya adalah ini dia, judulnya Berkala. Karyanya Atun Kodir @ber_jauhan. Wah, nanti aku akan cek Instagramnya deh. Dan yang paling unik sih warna covernya. Aku jarang banget nemuin warna cover hijau kayak gini. Kayak warna hijau yang di pensil warna Faber-Castell, tahu nggak? Ya, pokoknya kayak gitu, unik. Dan yang paling lucu tahu nggak apa? Dapat tote bagnya. Oh. Ini bisa buat belanja ke toko buku nih, bawa tote bag ini. Lucu nih, ada print out dari covernya juga di sini. Thank you penerbit kita. Hai guys, ini udah beberapa hari kemudian karena ternyata ada beberapa paket lagi yang ada datang. Ini totalnya ada 3 lagi yang datang. Tada, ini dia. Ini udah aku buka kemarin kebetulan paket dari Rizkuna Books. Ini mereka ngirimin aku secara gratis, jadi aku memang nggak tahu bukunya apa. Ternyata aku dikasih pertama judulnya adalah Zukaina. Aku belum pernah dengar ini buku apa sih, tapi kalau dari covernya wanita muslim gitu, but I don't know, soalnya aku Kristen. Terus dikasih juga buku ini. Judulnya adalah Para Kamerat, karyanya Arundhati Roy. Pas aku post buku ini di story, beberapa ada yang reply katanya kepo, pengen buku ini juga, terus mereka mau aku review bukunya. Ya, kapan-kapan aku akan review. Thank you Rizkuna Books. Selanjutnya, ini aku beli sendiri, belinya di Jakarta Mobile Bookstore. Buku ini tuh bukan dalam wishlist aku, tapi waktu aku ke Gramedia kemarin, aku lihat kok lucu sih covernya, terus ternyata di Bookstagram banyak yang review akhir-akhir ini gitu. Walaupun aku tuh orangnya lumayan strict, kalau beli buku tuh harus yang udah ada di wishlist aku aja. Tapi nggak apa-apa lah sekali-sekali kan.
Bukunya adalah tarang. Bukunya adalah Hilmi Milan. Karyanya Nadia Rizkifani. Tuh lucu kan? Terus yang bikin aku kepincut pengen beli nih selain warna covernya yang hijau pastel tuh sinopsisnya kayak bentuk lamaran kerja, email lamaran kerja. Kan aku pikir kayak unik ya, pengen coba baca deh. Selanjutnya aku ada buku dari Odais Publishing. Mereka ngirimin aku 4 buku dan 4-empatnya seingat aku adalah buku terjemahan Jepang. Let's open. Ini ada buku-bukunya Osamu Dazai nih. Kalau kalian teman-teman tahu, Osamu Dazai kan penulis Jepang terkenal juga kan. Ini aku dapat yang Tokyo School Girl. Ini tipis banget nih. Terus aku dapat buku ini dia, Stalker. Karyanya Edogawa Ranpo. Ketiga, aku dapat buku Percakapan di Sore Hari. Karyanya Ryunosuke Akutagawa. Dan yang keempat, aku dapat judul Matahari Terbenam, karyanya Osamu Dazai lagi. Jadi aku punya 2 buku Osamu Dazai. Semua ini adalah buku fiksi dan namanya kan Jepang banget kan. Aku emang lagi mau mulai baca buku terjemahan Jepang lebih banyak lagi, tapi yang lebih klasik. Ini kayaknya pertama kali publish kan lebih lama ya, bukan yang tahun-tahun ini gitu. Dan ini dia total semua buku-buku yang aku dapatkan selama bulan April ini. Bahkan ini masih tanggal 11 April, terakhir kali aku rekam video ini. Kalau masih ada bookmail lagi yang datang di bulan April ini, aku akan bikin April Bookmail Part 2. Totalnya ini ada 15 buku, tapi nggak gitu kelihatan banyak ya, karena banyak buku yang tipis-tipis juga. Oke, segitu aja video book haul kali ini. Thank you teman-teman semua sudah menyaksikan sampai habis. Dadah, see you in another video.